Halo, selamat pagi semua. Apa kabar kalian? Ya, aku dengan senangnya ya, kali ini akan membacakan seseorang yang bucin sendiri terhadap kamu. Ya, energinya bisa vice versa, bisa kamu suka orang ini atau ya mungkin dia yang suka sama kamu. Tapi kalau dalam pembacaan aku di sini adalah seseorang yang bucin sama kamu, berarti dari dia ke kamu. Tapi kalau nggak resonate ternyata aku yang begitu, Kak, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita akan bacakan dulu ya untuk seseorang yang bucin sama kamu itu seperti apa. Oh, teman-teman, orang yang sudah menikah. Jadi orang yang bucin sama kamu bisa jadi dia pernah menikah atau telah menikah. Atau sedang ada ikatan tunangan, komitmen serius dengan orang lain, ya. Bisa jadi dia atasan kamu, dia guru kamu, teman kerja, bekas teman kerja, teman sekolah atau apapun itu. Yang pasti koneksinya di sini sepertinya ya tidak single atau calon tidak single. Orang yang bucin sendiri terhadap kamu. Di sini aku melihat ya, ada kartu Eight of Wands. Eight of Wands di sini bisa semacam delay atau semacam pergerakan yang buru-buru. Bisa jadi kondisinya dia ketika menikah itu ya memang keputusan yang buru-buru. Karena mungkin tidak ada komunikasi sama kamu, atau dia di sini kala itu dia nggak tahu bakal bisa ketemu kamu lagi atau enggak. Terus kayaknya telat baru menyadari, wah kenapa aku nggak nunggu dulu ya, kayak gitu. Jadi kayak buru-buru, nggak ketemu kamu mungkin kala itu, atau belum bertemu dengan kamu. Ya kondisinya kalau dia sudah menikah duluan ya pasti nggak ketemu kamu, atau memang saat itu kalian kondisinya terpisah. Udah pernah ketemu nih, terus pisah, kamu dengan siapa, dia dengan siapa, dia menikah. Jadi kayak gitu. Jadi telat menyadari bahwa tinggal menunggu sedikit saja, padahal sudah bisa ketemu sama kamu. Ya, oke. Di sini aku melihatnya seseorang yang menikah di sini bisa jadi nih, pertama karena ada kartu moving on nih. Aku nggak tahu, nggak mau seuzon juga ya. Bisa jadi kondisinya sekarang dia lagi sendiri, lagi ya tinggal sendiri mungkin, terpisah dengan pasangannya, pasangan resminya. Kemudian dia merasa harus meninggalkan pernikahannya, tidak jadi menikah, tidak jadi tunangan, ya bisa jadi. Atau sudah menikah namun sekarang kondisinya saat ini energinya itu lagi pergi. Lagi mungkin mereka ada masalah internal, masing-masing sedang sedang healing lah, sedang healing di tempat yang terpisah gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Aku seneng banget pagi ini, banyak banget ayam-ayam yang berbunyi ya. Di sini dia pergi, tapi memang nggak punya rencana ya teman-teman. Kalau aku lihatnya, dia hanya mengandalkan ya udahlah apa yang terjadi nanti, mau kembali mau enggak itu kata nanti. Mungkin kisah ini adalah bagian dari karma yang harus dia jalani, karena di sini aku melihat ada sesuatu cycle ya, memang jalannya seperti itu. Jalannya seperti itu. Ada takdir di sini. Takdir bahwa mungkin dia berpisah. Takdir bahwa dia di sini mungkin menikah itu bukan waktu yang long term forever sampai kakek nenek gitu, atau gagal lah gitu ya. Di sini kartu Four of Swords. Four of Swords itu lebih ke arah capek. Sekarang ini dia sedang berusaha untuk menenangkan diri sendiri, memperbarui diri, sikap, perilaku, semuanya yang ada dalam jiwanya ya.
Dia stabil, dia lagi enjoy sendiri, aku lihatnya. Jadi ya, seseorang yang pernah menikah ini, pernah menikah, pernah tunangan, atau lagi ribut sama pasangan, ya pokoknya begitulah. Kita punya bottom of deck, six of cups. Nah, orang yang bucin sama kamu tiba-tiba berusaha ya mengingat-ingat kamu, berusaha terkoneksi lagi energinya sama kamu, atau dia merasa di sini sudah saatnya aku memang reconnecting kembali dengan orang yang aku cinta terdahulu. Wah, dia mulai mau jujur nih sama dirinya sendiri. Dia kayak membayangkan sebuah nostalgia di antara kalian. Oh, dulu aku ketemu sama dia, waktu aku ngelihat dia, ini kayaknya dia pas buat aku. Ya, kita nggak pernah tahu ya, cinta-cinta masa remaja, masa SMA, masa zaman kamu belum terikat dengan berbagai masalah ya. Kamu masih hidup untuk dirimu sendiri, belum tertanggung dengan orang lain atau menanggung hidup orang lain gitu. Nggak bersama, atau kamu di sini belum punya anak ya, whatever, kamu masih masa-masa di mana kalian masih single, aku lihatnya. Jelas di sini, ini memang adalah takdir sih. Pertemuan kamu sama dia juga takdir, dia berpisah dengan pasangannya dengan tiba-tiba juga takdir. Lagi sedang berusaha keras untuk membuat sebuah perubahan. Dia mau jadi seseorang yang baru. Surprise, gue mau jadi orang yang gak kayak kemarin-kemarin. Aku benar-benar harus memperbaiki hidup, jungkir balik lagi dari awal gitu. Dan ada unfortunate ya, dia merasa begini, dia harus lepas dari namanya ketidakberuntungan. Dia harus merasa lepas dari ketidakberuntungan. Kenapa? Karena dia merasa selama ini dia tuh kayak gak bisa jadi dirinya sendiri. Mungkin dia terjebak dalam sesuatu yang dipaksakan. Ya mungkin memang kesalahan dia sendiri, tapi jatuhnya dia tuh kayak gak bebas, gak bisa nafas. Ini sih yang aku dapat dari dari perkawinan dia ya. Dan aku melihatnya di sini sesuatu yang tidak beruntung itu selalu ada masalah, tuh masalah yang berulang-ulang, terutama dari masalah finansial. Kecemburuan sampai dia nggak bisa bergerak. Akhirnya ya mungkin ada pengkhianatan, karena di sini ya kita nggak tahu ya kondisi jiwa seseorang. Mungkin tadinya kamu sayang sama seseorang itu, mungkin dia sayang sama pasangannya, tetapi kebanyakan dihambat, merasa tidak maju, otomatis orang kan jadi energinya down ya. Secara mental ini udah kena, diparanoidin, dikit jalan gerak dicemburuin, makanya ini finansialnya juga tidak berubah, jadinya ketergantungan, sakit. Pernikahan yang sebuah kalau aku bilang tragedi, tadinya kita mau bahagia, jadinya tragedi. Nah di sini adalah orang yang sebetulnya ya ingat kamu lagi, bucin sama kamu lagi secara diam-diam, tanpa kamu tahu mungkin ya. Kisah hidupnya lumayan ya teman-teman, lumayan berat, jadi aku nggak akan membacakan di sini, takut energinya juga nggak baik gitu. Kita akan lihat ya untuk dia kenapa tiba-tiba bucin ke kamu gitu loh. Tiba-tiba bucin kamu tuh kenapa? Pasti kan ada alasannya ya, karena selama ini mungkin aku tidak merasa terkoneksi dengan dia dan dia nggak terkoneksi sama aku. Kenapa tiba-tiba dia bucin ke aku? Kenapa tiba-tiba dia kepentok kepalanya baru ingat aku? Nah kita lihat di sini. Six of Pentacles, dia tahu kamu tuh baik. Kamu tuh orangnya gampang diajak untuk sharing, berbicara dan lain-lain ya. Ibaratnya gini, apa yang aku beri itu yang aku terima. Kamu tipenya kayak gitu. Jadi kamu tidak berlebihan, tapi kamu straight to the point. Kamu mengerti dia. Dan di sini dia merasa kayak tersanjung ketemu sama kamu. Dia tahu kamu orang baik. Kamu orangnya ramah, dermawan, nolong orang gitu.
Jadi dia mungkin salah satu yang ingin ditolong sama kamu. Karena finansial dia juga nggak bagus gitu. Yang kedua di sini dia merasa percaya diri ya, karena dia kayak lihat mungkin ya, aku tuh cukup masuk loh ke kandidat ini. Aku tuh salah satu orang yang bisa kamu pertimbangkan lah untuk hidup kamu, karena aku adalah orang yang dia merasa ya, ini narsisnya dia nih, aku ini adalah orang yang sangat peduli, sangat mengerti emosi kamu. Aku adalah orang yang tidak jahat sama kamu. Itu. Kamu tuh pas gitu loh. Karakternya kuat, aku suka. Ya. Dan kamu tuh orangnya, dia tahu. Kamu tuh orangnya nggak mungkin main-main. Sekali kamu katakan iya, tidak. Ada dedikasi dan komitmen di sini yang dia lihat dari kamu. Kadang-kadang kan kita kalau gagal dengan kehidupan sekarang, kadang-kadang kita mikir ke belakang kilas balik, dan memori kuatnya adalah tentang kamu ya. Di sini kamu banyak sekali loh sedihnya. Dia tahu nih kamu tuh banyak sedih, hidup kamu tuh berat, banyak tempaan, cobaan, terutama masalah finansial. Dia tahu di sini. Tetapi kamu bisa loh bangkit, walaupun kamu mungkin ya banyak mengisolasi diri. Kamu mungkin banyak diemnya sekarang. Gitu. Tapi kamu mengisolasi diri untuk kemajuan sebenarnya, karena di sini ada hard working dari kegagalan kamu. Kalau seseorang tuh hard working, kadang-kadang kita dapat kisah inspiratif bahwa orang yang tadinya gagal, pernah ketipu atau apa, tiba-tiba dia bangkit lebih baik lagi. Nah, itu namanya ada usaha dan kerja keras. Ini yang dia lihat dari kamu ya. Yang kelima di sini aku ngelihatnya, entah ya, tapi orang ini tuh merasa kayak terberkati aja. Terberkati dalam arti bersama kamu. Dia melihat kamu adalah orang yang charming, menyenangkan. Kemudian aku melihatnya kamu tuh penuh dengan berkah sih. Ya, penuh dengan berkah. Jadinya dia sendiri tuh pengen merasakan keberkatan itu. Siapa tahu bersama dengan kamu rezekinya bisa berbeda. Ya kan? Bersama kamu hidupnya menjadi lebih enak. Bersama kamu atau kenal kamu dia jadi lebih termotivasi lagi. Yang ketujuh, wow. Ini bisa aku bilang memang keinginan dia sejak lama. Sekarang nih kesempatannya loh. Aku sedang tidak baik-baik saja dengan pasanganku, dan ini aku rasa kesempatannya. Jadi aku gak mungkin menghalu-halukan kamu lagi. Ini kelewat bucin ya. Aku bisa tangkap di sini adalah, ini kan banyak kartu pentacles. Kartu pentacles itu dia suka sama kamu karena bisa jadi ya, kalau sisi pentacles itu kamu orangnya kuat karakternya. Terus aku bisa lihat lagi kamu tuh ada fokus untuk maju ke depan. Yang menjadi perhatian kamu adalah bagaimana caranya kamu bisa hidup enak gitu loh. Kamu berkecukupan. Hidup kamu penuh dengan berkah, abundance. Itu yang kamu pikirkan. Itu tujuan utama kamu. Ya mungkin banyak dari kamu di sini yang energinya dari Capricorn, Taurus, atau dari Virgo. Ya, beruntung gitu loh. Kamu adalah orang yang beruntung dan dia suka. Itu menginspirasi loh. Orang dengan kesuksesan ya. Orang dengan kebangkitan dari keterpurukan. Kamu udah punya sosok karakter pemimpin atau jiwa leader yang kuat di sini. Aku ngelihatnya sih lebih seperti apa ya? Inspirator gitu loh. Menginspirasi dan kamu juga tuh inspiratif. Jadi dianya di sini juga kayak, wow, aku tuh nggak salah ya pilih pasangan. Apalagi kalau dia pria, dia memilih sosok wanita yang tangguh dan tegar. Kalau dia wanita, dia memilih kamu karena kamu pekerja keras. Pasti bertanggung jawab. Secara materi, secara perhatian, secara cinta. All in one complete. Itu yang aku bilang di sini. Kita lihat desire atau lebih tepatnya apa yang dia pikirkan secara pikiran.
ada via phone. Results coming. Wow, sexual interest. Aku bisa bilang ya, orang ini nanti akan menghubungi kamu melalui sosial media, telepon kamu, chatting kamu ya, aplikasi di handphone. Pokoknya yang menggunakan handphone lah, aplikasi yang ada di handphone ya. Atau langsung bisa telepon langsung, calling ya. Dia di sini tuh akan memberikan keterbukaan bahwa memang dia ada ketertarikan secara seksual kepada kamu. Ya mungkin dari body kamu, dari ya memang dia pengen sih sama kamu. Jadi kalau sexual interest aku rasa itu nggak melulu mau begituan gitu loh, tapi dari sisi ideal body, physically ya gitu ya. Ada gemerlap api di situ. New lifestyle ya. Dia merasa bersama dengan kamu selalu memberikan percikan-percikan asmara ya, percikan gairah. Di sini dia merasa akan ada perubahan hidup. Dimana inner child dia atau sesuatu kekanak-kanakan dalam dirinya itu bisa berubah, bisa kembali happy. Inner child tuh ada dimanapun, walaupun kamu nanti udah kakek-kakek, nenek-nenek ya, inner child itu tetap ada, sisi kekanak-kanakan dalam kita. Nah itu pentingnya kenapa? Itu untuk menghilangkan trauma. Jadi kalau orang yang suka trauma, pasti inner child-nya terluka. Dia di sini kayak inner child-nya bisa sembuh sama kamu. Kita akan ambil lagi di sini. Dia sebenarnya pengen dekat sama kamu, tetapi memang saat ini dia tuh pengen ya nggak bisa deket terlalu kayak langsung gitu ya, karena dia nggak mau nyakitin kamu. Ya mungkin dia lagi ada masalah, lagi ada problem, karena kamu terlalu baik sih. Dia suka sama kamu, sayang sama kamu, ya ada perasaan cinta. Tapi di sini ya memang dia takut nyakitin kamu karena kamu tuh memang terlalu baik buat dia. Mungkin dirasa dia masih ada sisi jelek ya, masih ada sisi pemanfaatan mungkin, masih ada sisi yang kita nggak pernah tahu. Tuh, ini kok ada kayak minta maaf sama kamu ya. Mungkin ada sikap-sikap dia di masa lalu yang tidak berkenan. Atau dia minta maaf, kenapa bukan aku yang menjadi pasangan hidup kamu melewati banyak hal selama ini. Kamu gagal mungkin dalam pernikahan, kamu mungkin pernah down dalam masalah ekonomi, tapi aku gak di samping kamu, gak memperhatikan kamu. Aku berharap akan ada sebuah perubahan dalam hubungan kita. Jika aku bisa pergi ke masa lalu, di sini aku pasti akan memperlakukan kamu dengan baik, mungkin menghandle semuanya dengan baik supaya nggak ada kejadian apes di antara kita ya kan. Aku salah pilih orang, kamu salah pilih orang, mungkin kayak gitu. Ada strings, bentar ya, ini aku buka dulu. String, self love, dan passion. Yang dia inginkan saat ini adalah lepas dulu keterikatannya dari pasangannya ya. Strings, melepaskan diri dulu dari semuanya. Dia mulai untuk belajar mencintai diri sendiri.
supaya dia tidak menyakiti orang lain. Jadi dia minimal ada empati. Kalau seandainya aku menyakiti diriku sendiri, berarti aku juga tidak bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Karena aku nggak tahu mana yang baik dan buruk buat diriku. Itulah gunanya self love, mencintai diri sendiri, supaya kita tahu nih yang rusak di kita tuh apa. Mungkin sekarang saat ini akibat perpisahan ada sisi moodnya yang turun, atau selebih ke nggak percaya diri, lagi dibenahi lagi sama dia ya. Yang ketiga, dia benar-benar punya passion sama kamu, punya gairah, pengen peluk, pengen ya berada di dekat kamu, menjadi orang yang mendengarkan setiap keluh kesah kamu. Ini aku bacanya nggak halu ya teman-teman, tapi ada nggak sosok kayak gini? Kalau ada, komen di bawah. Untuk namanya MDK. Ini bisa nama panggilan atau nama panjang. X C G E S O ya. Bisa nama panggilan, nama panjang, nama sayang, nama apapun. Misalnya namanya Wahyu, dipanggilnya Eko gitu. Nah, ada E, nggak apa-apa, nggak mesti ada nama panjang, yang penting ada ini ya, panggilannya apa gitu. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku, semoga kalian suka. Dan ya, harus kamu ketahui bahwa kamu tuh tidak sendiri ya. Kamu pasti ada pengagumnya, segimananya kamu pasti ada yang fans sama kamu. Jadi kamu gak usah khawatir kamu merasa sendiri ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku pagi ini, semoga kalian suka. See you next video, I love you and bye bye.